Jadi untuk apa? Jadi sebelum kita mengubah yang lain, terlebih dahulu kita harus mengubah kita punya pola pikir. Selama kita belum bisa mengubah kita punya pola pikir tuh, jangan harap kita mengubah yang lain. Jadi kadang kita tidak bisa melihat kita punya kesalahan-kesalahan. Mungkin kita suka menunda waktu yang seharusnya kita kerjakan hari ini, tapi kita tunda besok. Padahal 1-2 kesalahan tuh itu sangat mengakibatkan kita ke depan. Dia punya konsekuensinya tentunya ada. Jadi kembali ke tadi saya bilang, untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, itu selama kita belum bisa mengubah kita punya pola pikir, kita juga kadang tidak bisa. Jadi untuk membantu kita untuk melihat kita punya kesalahan, untuk membantu kita untuk kita bisa paham, kita bisa belajar itu, sebelumnya kita harus mengubah kita punya pola pikir. Untuk mengubah kita punya pola pikir itu melalui belajar. Yang kedua, kita berlatih terus menerus. Jadi kita belajar berlatih itu bukan dalam satu hal dari sisi pendidikan matematika, bahasa Indonesia saja tidak. Semua hal, apalagi sekarang ini kan pendidikan ini kan bebas merdeka. Semua hal tuh kita tuh punya keinginan untuk mau belajar. Dari 1 kata, 2 kata, dari berkata saja kita bagaimana kita mau menggalinya. Mau menggalinya menjadi banyak. Itu yang namanya kita mau berlatih, mau belajar. Untuk memperluas, untuk memperkaya kita punya pikiran. Jadi selama kita belum bisa mengubah kita punya pola pikir juga, kita tidak bisa melatih kita punya mental. Jadi kita mau menjaga melatih kita punya mental itu, terlebih dahulu kita harus mengubah kita punya pola pikir. Jadi kembali ke tadi yang kita jelaskan tadi, jadi untuk mengubah yang lain dalam kita punya diri atau di luar kita punya diri itu, sebelumnya kita utamakan kita mengubah kita punya pola pikir terlebih dahulu. Jadi untuk mengubah pola pikir itu kita harus belajar dan berlatih terus menerus. Kita belajar tapi kadang kita lupa karena kita tidak berlatih terus menerus. Jadi yang belajar ini seperti kita rasa lapar. Belajar seperti kita makanan keseharian. Jadi bagaimana untuk kita dari calon mahasiswa palsu atau murid palsu ke murid asli? Solusinya apa? Itu kembali ke tadi kita sudah bahas. Jadi untuk kita mau menjadi mahasiswa yang asli, atau murid yang asli, calon mahasiswa yang sejati itu, mungkin dari penjelasan tadi itu kita bisa masing-masing kita bisa introspeksi diri sendiri. Kita bisa melihat kita punya posisi yang layak itu di mana sekarang.